Ekonomi Cina terus tumbuh, tapi apa dampaknya bagi dunia? Dari subsidi tersembunyi, pencurian teknologi, hingga represi dalam dan luar negeri, model pertumbuhan Cina dituding merusak sistem global. Apakah dunia sedang menghadapi ancaman sistemik dari strategi ekonomi Partai Komunis Cina? Kebangkitan ekonomi Cina bukan murni karena persaingan pasar bebas. Sebaliknya, Beijing mengandalkan intervensi negara secara masif, subsidi besar-besaran, dukungan politik untuk BUMN, transfer teknologi paksa terhadap perusahaan asing. Tarif AS yang melonjak hingga 145% membuat ekspor Cina ke Amerika turun drastis pada April 2025, turun 21% dibanding tahun lalu. Namun masalahnya lebih dalam dari sekadar tarif. Laporan Perwakilan Dagang AS 2024 menyebut Cina sebagai pelanggar kronis aturan WTO. Masalah utamanya, regulasi pengadaan yang tidak transparan, subsidi tersembunyi, barang yang dijual di bawah harga pokok, pencurian kekayaan intelektual. Akibatnya, kompetitor global terpukul, inovasi menurun, dan harga barang justru naik di berbagai negara. Strategi ekonomi Cina juga menyentuh dunia bawah, spionase cyber dan pencurian teknologi. FBI memperkirakan kerugian tahunan akibat pencurian ini mencapai 225 hingga 600 miliar USD. Setara dengan pajak tersembunyi 4.000 hingga 6.000 USD untuk tiap rumah tangga Amerika. Lebih dari 60 insiden spionase besar terjadi sejak 2020, termasuk di pelabuhan, laboratorium, dan infrastruktur penting. Di dalam negeri, Partai Komunis Cina menciptakan sistem kontrol informasi paling ketat di dunia. Tembok api besar memblokir ribuan situs dan platform global. AI dan sensor otomatis memantau konten daring. Hukum penyebaran rumor dijadikan alasan menahan jurnalis dan aktivis. Contohnya, Dr. Li Wenliang ditekan karena mengungkap COVID-19. Jurnalis warga Fang Bin dipenjara hanya karena meliput Wuhan. Di Xinjiang, lebih dari 1 juta warga Uighur dan etnis Muslim lainnya ditahan. Laporan PBB menyebut praktik ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Taktik represif juga diekspor. Kedutaan Besar Cina memantau diaspora. Forum PBB dipengaruhi untuk membungkam kritik. Kebijakan industri Cina juga berdampak parah terhadap lingkungan. 1,24 juta kematian akibat polusi udara, data 2017. Desa kanker di Provinsi Guangdong akibat pencemaran tambang. Meski Cina berjanji netral karbon 2060, pembangunan PLTU batubara tetap dilanjutkan, mengancam iklim global. Melalui inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI, Cina memberi pinjaman besar ke negara-negara berkembang, seringkali berujung krisis utang. Contohnya, Sri Lanka dan Zambia kini tertekan secara politik dan ekonomi. Di Laut Cina Selatan, milisi maritim dan penjaga pantai Cina mengintimidasi negara tetangga. Meski pengadilan internasional sudah menyatakan klaim Cina tidak sah. Model ekonomi Cina memang berhasil mengentaskan ratusan juta orang dari kemiskinan. Tapi keberhasilan itu dibayar mahal. Dengan ketidakadilan global, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan risiko konflik yang makin nyata. Pertanyaannya, apakah dunia akan bersatu untuk menghentikan model koersif ini? Atau kita akan diam hingga sistem global runtuh dari dalam?